Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kaitannya dengan posisi al-Islam yang dalam hal ini adalah Islam itu merupakan agama yang komprehensif ataupun yang integral, yang menyeluruh, mencakup seluruh sisi kehidupan kita semuanya, dunia dan akhirat. Dan begitu pula Al-Quranul Karim ketika berbicara tentang ayat di 282 yang merupakan ayat terpanjang ini, kaitannya adalah tentang masalah keuangan, ya, masalah ekonomi, bukan semata-mata kaitannya tentang masalah keimanan. Keimanan memang penting, ya, tauhid itu penting, hablum minallah itu adalah hal yang sangat penting. Tetapi dalam Islam tidak diabaikan hablum minan nas ataupun korelasi keterkaitan antara manusia dengan yang lainnya. Jadi Islam ini memiliki perhatian besar terhadap masalah perekonomian umat. Islam adalah agama sekaligus negara, mengatur urusan-urusan peribadatan kaitannya dengan hablum minallah, dan juga mengatur tentang manusia dengan manusia yang lainnya. Kalau kita lihat dalam sejarah, misalnya ketika Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah, beliau sampai ke Madinah, hal-hal yang pertama kali menjadi pilar masyarakat Madinah itu yang pertama adalah membangun masjid. Bahkan pada saat beliau sebelum sampai ke pusat kota Madinah sudah membangun Masjid Quba terlebih dahulu. Kemudian pada saat beliau sudah sampai ke pusat kota Madinah, membangun Masjid Nabawi yang sudah atau yang kita kenal eksis sampai sekarang, ya. Jadi binaul masjid itu menjadi pusat, baik itu yang disebut sebagai markazul ibadah, pusat peribadatan, ataupun markazul qiyadah, pusat pengendalian masyarakat, atau kalau bahasa sekarang pusat pemerintahan. Jadi dua fungsi masjid inilah yang sejak awal sudah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat saat itu. Masjid sebagai markazul ibadah dan markazul qiyadah. Segala macam aktivitas ibadah dipusatkan di Masjid Nabawi, dan begitu pula segala macam persoalan umat itu juga diselesaikan di Masjid Nabawi. Jadi betul-betul makmur. Kalau kita ingin mendapatkan atau mengembalikan kejayaan umat Islam, maka mari kita kembalikan fungsi masjid sebagaimana semula. Jadi masjid bukan hanya tempat ritual keagamaan murni saja atau syiar-syiar keislaman saja, tapi masjid sebagai solusi permasalahan umat. Jadi misalnya ada tetangga jamaah kita yang mengalami persoalan ekonomi, itu datang ke takmir masjid menyampaikan masalahnya. Kalau misalnya ada skema qardul hasan, ya diberikan hutang tanpa ada biaya, tidak ada kelebihan sama sekali, ya, murni hutang 1 juta dikembalikan 1 juta dalam waktu tertentu. Kalau misalnya dia punya kesempatan
untuk berusaha, nah maka meminjamnya dalam bentuk permodalan misalnya, dihitung murabahah ataupun bagi hasilnya berapa. Kalau misalnya dia tidak mampu sama sekali, ya sudah, itu dikasih sedekah, ya, dikasih hibah murni dari kas masjid, tidak ada masalah. Karena jamaah ketika memberikan infaknya ke masjid ini adalah untuk fisabilillah, untuk kepentingan niat lillahi ta'ala yang murni. Alokasinya selama itu sesuai dengan peruntukan, ya, apakah untuk pembangunan ataukah kemakmuran masjid itu ataukah untuk pemberdayaan masyarakat, itu tidak ada masalah. Yang penting berdasarkan musyawarah. Nah itulah ya, masjid sebagai solusi dari permasalahan umat. Nah, barangkali kita kenal dalam percaturan manajemen masjid itu di Yogyakarta, ya, ada Masjid Jogokaryan yang dulu kecil tapi sekarang berkembang, dan di antara moto yang dimiliki oleh takmirnya, kas masjid harus 0. Jadi masjid, ya, punya pemasukan banyak tapi ketika dilaporkan 0 karena sudah ada alokasinya, ya, sudah dialokasikan ke sana ke sini, ya, bukan untuk kemubadiran, bukan, ya, tapi betul-betul bisa membantu, ya, masyarakat pada umumnya, ya, sekitarnya itu. Di samping dia juga punya usaha penginapan dan lain-lain. Nah inilah masalah yang bisa diselesaikan dari masjid ini sebagai pusat markazul qiyadah tadi. Nah kemudian yang kedua yang dilaksanakan oleh Nabi sebagai strategi masyarakat Madinah saat itu adalah dengan at-ta'akhi bainal muhajirin wal ansor, ya, mempersaudarakan antara orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor. Orang-orang muhajirin datang ke Madinah tidak membawa harta bendanya, maka mungkin punya toko, punya perdagangan, ditinggalkan di Mekah, susah untuk dibawa ke Madinah. Jadi datang ke Madinah dengan perbekalan secukupnya, pakaian secukupnya, maka disitulah ada pertolongan yang dilakukan oleh orang-orang Ansor. Mereka disebut kaum Ansor adalah orang-orang yang menolong, orang-orang yang berhijrah dari Mekah itu. Mereka dipersaudarakan. Ada yang fenomenal, ya, dalam persaudaraan itu, seorang yang kaya raya, Abdurrahman bin Auf, yang dia ini punya tipologi, ya, seorang pengusaha, punya harta banyak di Mekah, maka di Madinah dipersaudarakan dengan yang sekufu, yang selevel, ya, sama-sama seorang yang kaya raya, pengusaha juga, yang bernama Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' mengatakan kepada Abdurrahman, wahai Abdurrahman, saya punya banyak harta, kalau kamu mau silahkan saya bagi 2, separuh silahkan kamu ambil, separuh untuk saya. Saya juga punya 2 istri, ya, silahkan kamu pilih yang paling menarik bagimu. Saya akan ceraikan dia. Kalau iddahnya sudah selesai, silahkan kamu menikahinya. Nah, itulah tawaran yang menarik, ya, dari seorang Sa'ad bin Rabi' kepada Abdurrahman bin Auf. Tapi apa tanggapan Abdurrahman bin Auf? Ya, dia tidak aji mumpung, gitu, ya, tidak memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan, tapi dia punya iffah, punya harga diri, ya, punya kehormatan. Dia tidak mau menerima kebaikan dari Sa'ad bin Rabi'. Dia hanya ingin ditunjukkan mana pasar, pusat perdagangan di Madinah. Nah, jadi hanya itu saja, hartanya tidak mau dia ambil, istrinya juga dia nggak berminat, tapi dia ingin memiliki kemandirian, ditunjukkan pasar, dia berdagang tanpa modal di situ. Tapi dia sudah punya ilmu perdagangannya, tanpa modal, dalam waktu 6 bulan kurang lebih dia sudah eksis datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk minta dinikahkan. Sudah ada modal untuk menikah dan sudah mapan, jadi dalam waktu yang setengah tahun saja, dan bisa membuat orang-orang Yahudi tidak bisa dominan lagi di pasarnya itu, ya. Jadi sudah datang pesaing yang kuat, yaitu Abdurrahman bin Auf di pasar Madinah itu.
Kemudian yang ketiga adalah strategi untuk melakukan perjanjian. Jadi kalau ta'akhi itu adalah konsolidasi internal antara Muhajirin dan Ansor, kaum muslimin ya, internal. Adapun untuk konsolidasi eksternal adalah beliau membuat Wathiqatul Madinah atau Piagam Madinah, perjanjian antara orang-orang kaum muslimin yang ada di Madinah dengan suku-suku atau agama-agama lain selain kaum muslimin yang sudah lebih dulu di sana. Yang Piagam Madinah ini menjadi model lah gitu ya, contoh tentang dirumuskannya Pancasila oleh bapak-bapak pendiri bangsa kita dulu ya, itu mengadopsi dari Piagam Madinah. Ini menunjukkan bahwasanya Islam itu tidak anti terhadap yang namanya pluralitas, kemajmukan. Jadi perlu kita bedakan antara pluralitas dan pluralisme. Nah, itu beda ya. Kalau pluralitas kemajmukan itu realita yang tidak bisa kita hindari. Kita hidup di Indonesia dengan suku-suku dan bahasa yang bermacam-macam. Ada moto Bhinneka Tunggal Ika, itu tidak ada masalah ya. Ada moto nasionalisme ya, itu nggak ada masalah. Jadi kita adopsi kearifan-kearifan lokal yang ada di masyarakat Indonesia ini dengan tanpa menabrak aturan-aturan yang ada dalam Islam. Islam ini memiliki visi ataupun misi rahmah atau rahmatan lil alamin. Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kedatangan Nabi Muhammad SAW adalah rahmat bukan hanya lil muslimin, tetapi rahmatan lil alamin, lil muslimin wa ghairil muslimin. Bukan hanya lil insan atau lil nas, tapi kepada seluruh makhluk ya. Bukan hanya manusia tapi juga diutus untuk bangsa jin, juga memiliki konsep ihsan, berbuat baik kepada binatang dan lain sebagainya. Jadi pokoknya lengkap lah. Rahmatan lil alamin ini adalah konsep yang lengkap, rahmat bagi seluruh alam. Kalau pluralisme itu adalah faham yang ada kemiripan dengan sinkritisme ya. Jadi menganggap semua aturan, semua faham, semua agama itu baik. Semua yang kaitannya dengan kepercayaan ataupun aliran macam-macam itu semuanya baik. Nah, itu ada sisi bahayanya, madorotnya ya. Karena tidak bisa kita ingkari bahwasanya inna dina indallahil Islam. Islam yang paling benar ya, agama yang paling benar di sisi Allah Ta'ala. Kebenaran Islam ini ya, ketika berada di masyarakat maka menjadi rahmat bagi seluruh alam, menjadi magnet ya, yang bisa menarik seluruh alam. Mereka bisa simpati dengan Islam. Bukan hanya ketika Nabi SAW hidup saja, tapi ketika Khulafaur Rasyidin, kemudian para sahabat yang sesudahnya, para generasi tabi'in yang sesudahnya juga sama mewarisi konsep seperti itu. Bagaimana beliau memberikan contoh yang luar biasa ya, dalam menghadapi segala macam intimidasi, konspirasi dari orang-orang kafir dengan kesabarannya. Dalam Islam ada pembagian orang-orang kafir. Ada yang disebut dengan kafir harbi, kafir yang memusuhi. Inilah yang kafir yang memang baik itu peperangan secara defensif atau ofensif, itu yang dihadapi adalah orang-orang kafir harbi ini. Ada kafir yang kedua adalah kafir zimmi, kafir yang berada di bawah naungan negara Islam. Itu wajib untuk dilindungi. Dalam hadis dikatakan man ada zimmiyan fa ana khasmuhu yaumil qiyamah. Barang siapa yang memusuhi orang kafir zimmi, maka aku akan menjadi musuhnya nanti pada hari kiamat. Jadi kafir zimmi, kafir yang berada di naungan, di bawah pemerintahan Islam. Kemudian ada kafir yang ketiga yang disebut kafir mu'ahad, kafir yang berada di negara yang terikat perjanjian dengan negara Islam.
mereka juga wajib untuk dilindungi. Mereka punya hak ya, karena mereka telah memberikan kewajibannya jizyah atau upeti setiap waktu secara berkala tergantung kesepakatan. Ketika jizyah sudah diserahkan, maka ada kebalikan hak yang ditunaikan kepada mereka, yaitu perlindungan, keamanan. Pernah suatu ketika ada dalam sebuah ekspedisi ya, ketika kaum muslimin sudah bisa menaklukkan suatu negara, kemudian mereka membayar upeti dan kaum muslimin saat-saat awal sudah sanggup memberikan keamanan ya. Tapi pada saat tertentu ketika kaum muslimin sudah merasa tidak bisa melindungi komunitas itu dari ancaman orang-orang yang di luar komunitas itu ya, di luar kawasan itu, maka kaum muslimin menyerahkan kembali, sudah kami serahkan kembali dan kami akan ya lepas dari kalian. Nah, justru itu membuat orang-orang itu sedih ya, tidak mau melepaskan diri dari perikatan janjian dengan kaum muslimin tersebut ya. Inilah keindahan Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh alam itu ya. Kafir yang muahad ini adalah juga dilindungi oleh negara Islam. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, pernah terjadi ya pada periode yang berikutnya, itu saat Amr bin As berhasil menaklukkan Mesir. Beliau adalah seorang penakluk ulung ya, bisa membebaskan Mesir, dan beliau adalah gubernur pertama Mesir yang dilanjutkan dengan putranya Abdullah bin Amr bin As. Saat Amr bin As ini mau memperluas masjid Jami' yang ada di Mesir sana, dan di sampingnya ada lahan milik seorang Yahudi ya, tidak mau dibebaskan, tidak mau dibeli dengan harga yang bagus juga nggak mau. Tapi Amr bin As menunggu waktu yang tepat ya. Dia ingin melakukan negosiasi baik-baik, ternyata dia tetap nggak mau, dan ada rencana untuk dilakukan apa itu kayak pemaksaan gitu ya, diambil paksa oleh negara. Akhirnya si Yahudi ini minta keadilan kepada Umar bin Khattab yang ada di Madinah. Dia bertanya ya, pada saat di perbatasan Madinah, mana Khalifah Umar? Kalau dia punya bayangan bahwa Gubernur Amr bin As ini istananya Mekah di Mesir sana, dalam persepsi dia, dalam bayangan dia, Umar bin Khattab sebagai atasannya itu istananya lebih megah di Madinah, bangunannya lebih mewah. Nah, ternyata berbalik ya, tidak seperti itu. Justru orang yang ditanya yang saat itu sedang duduk bersandar di bawah pohon ya, di tengah padang pasir. Nah, ternyata itulah Khalifah Umar yang dicari-cari ya. Jadi betapa kagetnya beliau. Dan langsung disampaikan bahwasanya yang kasus ya, cerita tentang pembebasan, rencana pembebasan paksa oleh gubernur tanah yang dia miliki, maka Umar bin Khattab menyampaikan pesan ya, semacam tulang digaris dengan pedang yang lurus, sampaikan kepada gubernurmu, ini adalah pesan dari Khalifah Umar. Dia nggak paham apa maksudnya ini, tapi ketika disampaikan kepada Amr bin As, ternyata Amr bin As paham maksud daripada Khalifah, dan dia menangis. Dia menyadari kesalahannya. Apa maksud daripada Khalifah? Bahwasanya tegakkan hukum Islam dengan adil, jangan pilih kasih, jangan mendolimi kepada orang-orang non-muslim ya. Jangan mengambil hak orang lain dengan paksa tanpa ridho dari dia. Artinya gagalkan rencana pelebaran lahan untuk masjid itu ya. Akhirnya dia tersentuh ya. Justru disitulah dia mendapatkan hidayah. Dia simpati, oh seperti inilah ajaran Islam yang rahmat kepada orang-orang muslim, sehingga dia dengan sukarela untuk masuk Islam, dan akhirnya juga dengan sukarela untuk memberikan lahannya itu kepada negara untuk dijadikan sebagai perluasan Masjid Jami' di Mesir sana. Inilah keindahan Islam yang luar biasa ya. Kemudian bagaimana juga dengan misalnya kearifan lokal yang dilakukan oleh para duat, para dai yang datang ke tanah Jawa, yang kita sebut dengan wali songo ya.
mereka ini unik ya, memiliki banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari masing-masing Wali Songo ini. Memang gaya dakwah Wali Songo ini ada yang pro, ada yang kontra, itu biasa ya. Yang namanya metodologi dalam hal dakwah itu adalah mutajaddidah. Kita melakukan dakwah itu senantiasa aktual ya, tidak bisa sangkut. Kalau dakwah model dulu adalah hanya ceramah, pidato, khitobah ya, khutbah saja. Tapi kalau model dakwah sekarang sesuai dengan zamannya itu bermacam-macam, berbeda-beda sesuai dengan tuntutan zaman. Selama tidak keluar dari rel-rel menabrak aturan-aturan yang berlawanan dengan Islam, maka selama itu pula tidak ada masalah ya. Kita melaksanakan manasik haji itu merupakan ya sebuah ibadah mahdhah. Tapi bagaimana cara kita berangkat ke sana, itulah wasilah dalam ibadah, senantiasa berbeda ya. Kalau zaman dulu ya, misalnya cerita bagaimana mbah-mbah kita dulu, para ulama, misalnya tokoh-tokoh Muhammadiyah, tokoh-tokoh NU yang berangkat ke tanah Mekah ya untuk berangkat haji, naik kapal bisa berbulan-bulan ya, bisa 3 bulan bahkan sampai 1 tahun ya. Kalau zaman dulu wasilah untuk ibadah ke tanah suci dengan naik kapal, ataupun ada yang dengan naik kendaraan bermotor atau naik ontel misalnya ya, macam-macam ceritanya. Tapi kalau sekarang kan ya, dan sudah lama ya dengan pesawat ya, dan alhamdulillah sudah dibuka lagi ya, kuota haji insya Allah mudah-mudahan lancar terus ya, sehingga ini senantiasa aktual sesuai dengan tuntutan waktu dan tuntutan zaman ya. Termasuk yang dilakukan Wali Songo saat itu saya kira mereka mendakwahkan dengan hikmah, bil hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Berdakwalah kepada jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmah, dengan cara yang bijak. Cara yang hikmah ini adalah cara yang sesuai dengan muqtadul hal, dengan tuntutan kondisi. Ya misalnya ya, saya ambil contoh Sunan Bonang. Nah, Sunan Bonang ini adalah putra daripada Sunan Ampel. Nama aslinya itu Sunan Bonang adalah Raden Maulana Maktum Ibrahim. Nah, beliau karena keturunan Sunan Ampel, dan Sunan Ampel ini kalau diruntut ke atas itu termasuk Ahlul Bait ya, artinya masih keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kakek moyangnya yang bernama Ibrahim As-Samarkandi. Itu masih kalau ditarik lurus sampai ke Sayyidina Husain alaihissalam. Sayyidina Husain radhiyallahu anhu ya. Jadi ini dakwah yang disampaikan Sunan Bonang. Kenapa dinamakan Sunan Bonang? Ada banyak versi ya, diantaranya karena beliau pernah mengembara, jadi berdakwah kemana-mana, ke pesisir utara ya, pantai Jawa ya, sebelah utara itu. Lama hidup di sebuah desa di Kabupaten Demak, yang desa ini namanya Desa Bonang. Allahu a'lam ya, saya belum ngecek ya, tapi menurut sejarah seperti itu ya, beliau hidup di desa yang namanya Desa Bonang ini cukup lama. Nah, dan beliau ya semacam punya penemuan lah gitu ya, punya penemuan musik gamelan yang kita sebut gamelan itu dulunya itu disebut musik Bonang. Dulu 6 tapi sekarang kayaknya 10 ya, jadi ditambah. Jadi musik Bonang itu dalam rangka untuk menarik masyarakat yang ada di sekitarnya. Mereka rata-rata ya masih beragama Hindu ya, dan kejawen macam-macam itu. Mereka mau berkumpul kalau itu ya ada daya tariknya. Nah, daya tariknya dengan musik gamelan atau musik Bonang itu, lirik-liriknya itu bernuansa dakwah. Nah, kemudian juga beliaulah Sunan Bonang ini yang menciptakan lagu Tombo Ati, yang dinyanyikan oleh Opik gitu ya. Itu adalah liriknya, lagunya ciptaan dari Sunan Bonang. Dan beliau juga punya suluk wicil ya, yang itu merupakan peninggalan ya dalam sastra Indonesia yang juga dijaga di museum-museum gitu ya. Nah, Sunan Bonang ini pada akhir hayatnya unik.
Allahu alam ya sejauh mana kebenarannya, tapi beliau pernah berdakwah sampai ke Pulau Bawean. Bawean ini masuk ke Kabupaten Gresik ya. Perlu waktu berapa Bu ya? Mungkin sehari semalam ya untuk naik kapal ya sampai ke Kecamatan Bawean ini. Sampai di sana sakit dan meninggal. Nah, kemudian jasadnya mau oleh orang-orang Madura itu mau dimakamkan di Surabaya, tapi nggak boleh sama orang sana. Akhirnya malam-malam orang-orang Madura, ya Allah alam ini kisah ya, al-kisah ya, Allah alam kebenarannya, itu orang-orang Madura ini mencuri jasadnya Sunan Bonang ini ya, dicuri jasadnya. Tapi ketinggalan ya, kain kafannya robek, ketinggalan di sana. Jadi jasadnya dibawa naik kapal. Nah ternyata sampai di perairan Tubacana itu BBM-nya habis. Nah, jadi kapalnya nggak bisa berlayar ke Surabaya. Akhirnya dengan terpaksa dimakamkanlah jasad Sunan Bonang itu di Tuban ya, sampai sekarang ada. Itulah jasad Sunan Bonang di sana ya. Dan menurut ya ini Allah alam ya, apakah ini kalau kisah zaman lalu kan Israiliyat ya, tapi kalau ini Allah alam kebenarannya. Ternyata katanya ya, sejauh mana kebenarannya Allah alam, itu kain kafan yang tersisa itu masih ada isinya di Bawean sana. Kok aneh ya, masih ada sisa, ada isinya. Nah, orang-orang Bawean meyakini itu jasadnya Sunan Bonang dan dikuburkan secara terhormat sebagaimana layaknya mengubur jenazah. Allah alam, apakah itu siapa Allah alam ya, kita nggak saya kira itu nggak terlalu penting lah ya. Yang penting adalah bagaimana hikmah dakwah yang disampaikan oleh beliau yang syarat dengan makna, yang mengakomodir kearifan lokal. Ada lagi adik ipar Sunan Bonang yaitu Sunan Kudus. Nah, Sunan Kudus ini ya menikah dengan salah satu putrinya Sunan Ampel yang bernama Syarifah Rohil ya, kalau nggak salah itu masih saudaranya dari Sunan Bonang. Nah Sunan Kudus juga luar biasa ya, beliau seorang alim ya yang memiliki ilmu luar biasa, punya keahlian dalam bidang ilmu tasawuf, ilmu usul fikih, ilmu nahwu dan sebagainya ya. Dan beliau ini melihat masyarakat Kudus dan sekitarnya ini banyak yang beragama Hindu. Bagaimana menarik mereka supaya tertarik dengan Islam? Dan orang-orang Hindu ini kan memposisikan sapi ya dengan terhormat gitu. Akhirnya beliau mengimpor ya, membeli sapi yang terbagus dari salah seorang pedagang, khusus dibeli dari India. Dibeli dengan harga yang mahal, nah, kemudian didatangkan ke halaman rumah beliau, dipajang di halaman rumah beliau. Orang-orang tetangganya sudah penasaran ini Sunan Kudus mau ngapain ya? Apakah mau menyembelih sapinya itu ya? Mereka penasaran. Nah, mereka minta izin untuk boleh masuk ya ke halaman yang luas ya. Silakan masuk. Setelah berkumpul semuanya, Sunan Kudus cerita ya, kisahnya bagus. Dulu pernah dibantu ya, ada sapi yang pernah menyelamatkan ya, dalam tanda kutip lah ya, pernah dapat sesuatu terus ada sapi yang membantunya. Kemudian panjang ceritanya sampai sore. Nah sampai sore orang-orang penasaran, ceritanya belum selesai gitu ya. Kata Sunan Kudus, kalau kalian ingin mendengarkan lanjutan kisahku, besok datang lagi ke sini. Akhirnya mereka datang lagi hari yang kedua, mendengarkan cerita beliau bagaimana kisah Al-Baqarah ya, surat Al-Baqarah, tapi dikemas dengan gaya bahasa yang Jawani yang sesuai dengan kadar pemikiran mereka. Mereka tertarik. Nah, belum selesai kisahnya sudah sore. Lanjut lagi hari ketiga, hari keempat dan seterusnya, sampai ini menjadi forum pengajian akbar ya, tabligh akbar gitu ya. Dan mereka masuk Islam dengan sukarela. Setelah mendapatkan ceramah dari Sunan Kudus, mereka masuk Islam, berbondong-bondong masuk Islam. Akhirnya ya sebagai bentuk penghormatan Sunan Kudus dengan posisi sapi ini, beliau pada saat Idul Adha ya itu tidak menyembelih sapi, tapi sebagai gantinya adalah menyembelih kerbau. Nah, itu sebagai ganti daripada sapi.
Dan itu katanya, saya klarifikasi ke teman saya yang ustadz di sana, itu sampai sekarang begitu. Sampai sekarang di Kudus itu kalau Idul Adha menyembelihnya kerbau, bukan sapi ya. Dalam rangka ya menghormati posisi orang-orang Hindu gitu ya. Apakah ini menolak syariat? Ya, orang yang berpandangan sempit seperti itu. Tapi dalam Islam ya tidak sesempit itu ya. Mungkin dulu pernah saya ceritakan Khalifah Umar bin Khattab, di antara 8 asnaf, 8 golongan yang berhak menerima zakat pada zamannya Khalifah Umar, itu satu golongan al-mu'allafati qulubuhum itu nggak ditunaikan. Al-mu'allafati qulubuhum itu kan orang-orang kafir yang punya ketokohan, punya masa. Ketika mereka mendapatkan harta zakat, itu diharapkan hatinya luluh dan mengajak mereka tertarik masuk Islam sehingga banyak pengikutnya yang masuk Islam. Itu maksudnya ya. Kata-kata mu'allaf itu aslinya begitu. Tapi sekarang ini di Indonesia mu'allaf itu dipakai oleh ya, digunakan untuk orang-orang yang masuk Islam ketika sudah dewasa ya, sudah balik ya. Walaupun masuk Islamnya sudah 20 tahun yang lalu masih disebut mu'allaf ya. Ya padahal ya nggak begitulah. Dulu para sahabat kan masuk Islamnya banyak yang sudah tua-tua. Khalid bin Walid itu masuk Islamnya pada saat perjanjian Hudaybiyah itu kan beliau sudah umur berapa itu? Sudah cukup lumayan ya, lumayan tua, mungkin sekitar ya mungkin 30-an. Masa disebut mu'allaf beliau kan enggak ya? Para sahabat yang masuk Islam pertengahan pada masa tuanya kan banyak. Tidak ada yang disebut mu'allaf. Mu'allaf itu adalah orang-orang yang punya ketokohan ketika itu masih kafir, kemudian mendapatkan harta dari zakat, tertarik masuk Islam, sehingga ketika sudah masuk Islam orang-orang yang lain banyak pengikutnya yang masuk Islam juga. Nah, pada zaman Umar al-mu'allafati qulubuhum ini dicoret, klausul ini dicoret. Ya, mereka nggak berhak untuk mendapatkan itu. Alasannya apa? Alasan Umar karena Islam saat itu sudah punya izzah, sudah eksis, sudah punya kemapanan, sudah punya kehormatan, sehingga walaupun orang-orang kafir itu tidak dialokasikan dari harta, mereka sudah tunduk dengan negara Islam, tidak berani macam-macam lah gitu ya dengan Islam. Nah itulah kebijakan oleh seorang hakim, seorang kepala wilayah atau seorang khalifah, seorang presiden, itu selama tidak bertentangan ya. Jadi mencoretnya Umar bukan mengingkari ya, beda ya. Ini perlu kita luruskan ya. Pengingkaran dengan tidak melaksanakan karena sesuai dengan situasi kondisi itu berbeda. Kalau mengingkari itu berarti kufur. Mohon maaf misalnya ibu-ibu ya, mohon maaf ketika misalnya suaminya izin poligami ya misalnya ya, mohon maaf mudah-mudahan enggak Bu ya, mudah-mudahan tidak ya. Tapi barangkali satu saat ada yang izin karena barangkali dia kerja keluar kota, kemudian di sana tidak ada temannya ya, barangkali takut untuk berbuat serong dan sebagainya ya, mungkin mencari orang lokal di sana sebagai pendamping ya supaya tidak berbuat maksiat misalnya ya, karena dia mampu. Nah, kalau misalnya ibu-ibu belum siap, ya sampaikan belum siap, tapi jangan ada unsur pengingkaran. Nah, kalau mengingkari kan bahaya ya, mengingkari syariat ta'addud itu bahaya. Tapi kalau belum siap, itu tidak ada masalah ya. Belum siap ya, sebagaimana kita zakat belum memiliki kemampuan, belum ada hartanya, belum sampai nisab, kan kita belum menjadi seorang muzaki kan. Sebagaimana kita juga mungkin belum diberi kemampuan untuk naik haji ya, belum mampu membayar ONH-nya, belum bisa membeli porsinya, kan bukan berarti kita mengingkari kewajiban haji ya, tapi kita memang belum mampu, belum dimampukan untuk ke sana misalnya begitu ya. Jadi termasuk yang disampaikan oleh Umar bin Khattab begitu, dan ini pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Beliau ini ya dalam sebuah teks pernah diperintahkan untuk merenovasi Ka'bah. Ada perintah untuk merenovasi Ka'bah, membangun ulang Ka'bah, karena Ka'bah yang direnovasi oleh Nabi Ibrahim itu atau yang direnovasi ya pada masa jahiliyah
itu tidak sama dengan yang direnovasi oleh Nabi Ibrahim. Nah, jadi pada masa jahiliyah yang melakukan semacam pimpinan pemborongnya yang melakukan promotor atau mempromosikan untuk merenovasi Ka'bah itu adalah Walid bin Mughirah, ayah daripada Khalid bin Walid, orang kaya raya, tokoh pada masa jahiliyah. Beliaulah yang memimpin renovasi Ka'bah pada masa jahiliyah. Dan beliau berpesan kepada orang-orang supaya harta yang digunakan untuk renovasi Ka'bah itu dari harta yang halal ya. Coba kita bayangkan ya, sejahiliyah-jahiliyahnya orang pada saat itu masih nggak tega untuk merenovasi Ka'bah dari harta yang haram ya. Dari miras, dari perzinaan macam-macam, jangan digunakan untuk merenovasi Ka'bah. Sehingga murni pendapatan dari uang untuk renovasi Ka'bah itu dari harta yang halal. Sehingga ketika dikumpulkan dan sudah mau selesai, kekurangan biaya. Gimana ini ya? Biayanya kurang untuk renovasi ya, sudah tidak ada lagi. Akhirnya dibuatlah kebijakan tidak seluruhnya dibangun ya. Jadi yang memutar setengah lingkaran yang disebut dengan Hijr Ismail itu dulunya adalah bangunan dalam Ka'bah. Masih dalam bangunan Ka'bah pada masa renovasinya Ibrahim itu masih masuk dalam area Ka'bah. Nah, pada masa Walid bin Mughirah karena uangnya habis untuk renovasi, hanya dibuat bangunan setengah lingkaran, mungkin tingginya 180-an ya, mungkin nggak sampai lah. Kalau kita barangkali berdiri mungkin segini ya, mungkin 100-1,5 lah ya, kurang lebih. Nah, itulah karena bangunannya kurang hartanya atau dananya saat itu. Sehingga kalau kita tawaf nggak boleh di dalam Hijr Ismail karena itu adalah areal dalam Ka'bah. Jadi kalau tawaf berarti di luar ya, di luar Hijr Ismail itu. Nah, pada masa Rasulullah ada perintah untuk itu, tapi beliau tidak lakukan. Beliau katakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, seandainya saya tidak khawatir dengan masa mereka yang baru masuk Islam ya, mereka baru masuk Islam ya, teman-temanmu itu adalah baru masuk Islam, khawatir jangan-jangan ketika ada renovasi menimbulkan semacam perbedaan pendapat dan ketidaknyamanan di antara mereka, maka saya tidak melaksanakan perintah ini. Jadi tidak ada dalam sejarah masa risalah renovasi ya pada saat beliau. Yang ada itu kan ketika beliau usianya sekitar usia 35 tahun itu. Jadi pada saat renovasi mau selesai, kemudian mereka bermasalah, berbeda pendapat siapa orang yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad di tempatnya kembali. Itu akhirnya mereka bersepakat orang yang masuk Masjidil Haram pertama kali pada saat tadi itulah yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad. Dan ternyata Allah mentakdirkan yang masuk pertama kali adalah Nabi Muhammad SAW pada saat itu. Maka beliau dengan ilham dari Allah Ta'ala pada saat itu membeber sorbannya, kemudian meletakkan setiap ujung-ujung sorban itu dipegang oleh tokoh-tokoh Quraisy saat itu yang ada di sekitar Mekah. Kemudian ditaruhlah Hajar Aswad di tengah-tengah. Mereka bawa bersama-sama. Ketika sudah dekat dengan dinding Ka'bah, beliau meletakkan Hajar Aswad itu kembali ke tempatnya semula. Nah, mereka ridho dengan keputusan itu dan mereka gembira semuanya. Ini adalah merupakan sebuah pernyataan ya. Beliau memiliki predikat al-amin ya, bisa dipercaya dalam menyelesaikan segala macam masalah, termasuk saat itu peletakan Hajar Aswad. Itu renovasinya sekitar beliau umur 35 tahun ya, berarti belum jadi rasul. Kemudian sampai beliau wafat itu tidak ada cerita tentang masalah renovasi. Baru kemudian pada saat kalau nggak salah Abdullah bin Zubair itu ada, kemudian juga diteruskan dengan periode yang berikutnya. Nah, itu semata-mata adalah karena masyarakat saat itu belum siap ya. Jadi cerita Sunan Kudus seperti itu, dan beliau menggabungkan, kalau kita lihat arsitek Masjid Al-Quds yang ada di Kudus itu kan menggabungkan antara arsitek Hindu dan Islam ya. Jadi ada cungkupnya ya. Mungkin kita juga banyak seperti itu mengadopsi ya.
dan beliau wafatnya husnul khotimah, sedang sholat di Masjid Qudus itu, dan sedang dalam kondisi sujud beliau menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya. Itulah kisah singkat bagaimana perjalanan para pendahulu kita, mulai daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan generasi sesudahnya, yang mana mereka membawa misi rahmatan lil alamin, membawa Islam sebagai rahmat seluruh alam. Islam damai, ya, mengatur dunia, tidak ada yang terdolimi dengan nilai-nilai Islam, dan seperti itu pula hendaknya yang kita warisi sampai saat ini. Kalau tuduhan-tuduhan tentang radikalisme, terorisme itu adalah fitnah dari orang-orang yang tidak suka dengan Islam, ya. Mereka khawatir jangan-jangan kalau nanti kaum muslimin yang menjadi penguasanya, presidennya dari komunitas tokoh-tokoh Islam, nanti dikhawatirkan justru akan membuat aturan-aturan kebijakan yang dolim. Nah, itu sama sekali tidak benar, ya. Itu adalah permainan yang sengaja disebarkan oleh mereka supaya kita tidak memiliki kepercayaan dengan tokoh-tokoh Islam, ya, dengan partai-partai Islam, sehingga ya ujung-ujungnya umat Islam menjadi objek terus-menerus sampai saat ini, ya. Dari survei pun ya menjelang pemilu nanti, ya umat Islam, partai Islam ini masih kecil dibandingkan dengan partai-partai yang abangan ataupun yang nasionalis, yang umum, yang itu ya mereka mayoritas, ya. Inilah jamaah sekalian, ya, tentang tema, tidak secara khusus tentang tafsir ini, tapi saya kira ada keterkaitan tentang Islam sebagai agama yang membawa misi rahmat seluruh alam, dan termasuk dalam hal ini ekonomi Islam itu adalah sebagai pilar kesejahteraan umat dan bangsa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf seikhlas-ikhlasnya. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.